Pas didoakan berangkat umrah rame bilang amin. Sekali lagi saya baca doa, saya ucapkan salam. Ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Yang tidak jawab salam, kita lihat apakah ibu-ibu ini ibu-ibu yang setia sama suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibu ada yang pingin dipoligami, kalah sama santriwati itu, yaitu jawab salamnya Masya Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, esa, suka dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Sekali lagi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasluqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala Syekh Al-Marzuki wa qabla hijratin nabil isra min makkatin laylan likudsin yudra. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi ya, kalau disebutkan nama Nabi kita, orang umatku yang paling pelit tidak ikut membaca sholawat. Jadi mohon maaf, kita ikut bilang sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, dan juga sama-sama doakan pimpinan Pondok Pesantren Asmaul Husna, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Haris beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru kita ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasyri yang saya kawal, saya ini menantunya. Jadi sebenarnya yang akan hadir itu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Syarkawi, tapi karena beliau masih di Mekah, yang diminta untuk menggantikannya. Kemarin saya dapat informasi dari beliau masih berada di Brunei Darussalam. Jadi beliau mengucapkan salam kepada Pak Kiai, mohon maaf atas ketidakhadirannya.
dan mudah-mudahan di lain kesempatan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kedua guru-guru kita ini kita doakan semoga beliau-beliau tetap diberikan kesehatan fi taatillah, wa mata'na bi tul hayatihima wa nafa'na bi ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Karena kalau seperti beliau yang sudah sepuh, tapi bukan hanya sepuh atau umurnya saja yang tua, tapi ilmunya yang tua, itulah yang membawa barokah. Al-barakatu ma'akabirihim. Keberkahan itu akan selalu dicurahkan kepada kita jika kita masih memiliki orang-orang yang sepuh, orang-orang yang tua, lebih-lebih tua dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati dan muliakan pula Bapak Haji Haryono, donatur utama dari Pondok Pesantren Asmaul Husna. Mudah-mudahan usahanya tetap lancar dan barokah, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketua Laziz Salam fil Alamin Tanah Bumbu Bapak Haji Sudian Nur yang tadi memberikan sambutan yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula, dan kita doakan beliau semoga tetap sukses karena beliau sudah bisa membantu putra dan putri kita untuk melanjutkan studinya di Timur Tengah. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak ulama, semakin banyak para kiai, semakin banyak ahli-ahli ilmu di Tanah Bumbu ini. Saya sendiri sangat bangga bisa menginjakkan kaki di Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena waktu di Mekah dulu saya juga punya guru dari Banjarmasin, bahkan masih hidup sekarang. Beliau mengajar saya di Madrasah As-Salatiyah. Nama beliau Syekh Mahlayan Al-Banjari, masih hidup beliau di Makkah Al-Mukarramah. Saya juga dapat ijazah banyak sekali dari Sayyid Al-Kaf, Habib Al-Kaf, Hamid Al-Kaf rahimahullahu ta'ala. Dan masih banyak saya juga dapat ijazah dari Al-Mukarram Al-Ustaz Syekh Daman Huri, ada Syekh Jamhuri Karim. Beliau juga sempat kita menerima ijazah dan beberapa ilmu pengetahuan dari beliau. Jadi 3 di antara guru-guru saya itu berasal dari Banjarmasin. Tidak menutup kemungkinan putra-putra dan santri-santri kita nanti akan menjadi guru-guru besar, bahkan sebagai penerus dari Syekh Arsad Al-Banjari yang sebagai pemula atau yang membuka ilmu pengetahuan di Tanah Banjar ini, Kalimantan Selatan. Yang saya hormati dan muliakan pula Bapak Camat Simpang 4. Semoga beliau juga tetap diberikan kesehatan. Bapak dan Ramil Simpang 4 atau pejabat yang mewakili, Bapak Kapolsek Simpang 4 yang juga pejabat yang mewakili, yang kita sama-sama hormati dan muliakan. Bapak Kepala Desa Hidayah Makmur juga, semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemuka agama, pemuka masyarakat, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, para asatiz, para asatizah, wabil khusus para ustazah yang menjadi tenaga pendidik di Pondok Pesantren Asmaul Husna ini, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Santri-santri Pondok Pesantren Asmaul Husna yang saya banggakan, mudah-mudahan santri-santri semua, santriwan, santriwati menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi anak yang hafiz dan hafizah, jadi anak yang berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, menjadi anak yang berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mengawali acara kita atau pidato kali ini dari yang diundang Tuan Guru Haji Ahmad Syarkawi, yang hadir Haji Hasan Basri, yang ada di foto beda sama yang pidato, tapi tidak ada rotan akar pun, haka pun jadi. Mohon maaf Pak Kiai.
Untuk mengawali, mari kita sama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 74. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna rabbana hab lana, untuk orang-orang yang selalu berdoa mohon kepada Allah. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kepadaku dari pasangan hidupku. Kalau yang laki berdoa, dia berdoa untuk istrinya. Kalau yang perempuan, yang wanita berdoa, dia berdoa untuk suaminya. Rabbana hab lana min azwajina, pasangan hidup, azwaj, wa dzurriyyatina, dan juga anak-anak cucuku, qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Ada dua yang dijuluki penyejuk hati dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, istri yang solehah untuk suaminya, atau suami yang soleh untuk istrinya. Kenapa istri yang soleh dijuluki oleh Allah sebagai penyejuk hati? Karena jika suami ibu-ibu pulang kerja, mengangkat barang yang berat, memikul barang beban-beban yang berat, pasti dia akan merasa letih. Begitu pulang, disambut oleh ibu-ibu dengan senyum yang manis, menawarkan minuman yang sejuk, menawarkan bantuan untuk memijat, pasti dia akan senang. Rasa letih, rasa capeknya akan merasa hilang. Benar nggak Bu, Pak? Jika disambut oleh ibu-ibu dengan senyum yang manis, rasa capek, rasa letih hilang atau bertambah? Pasti hilang. Masya Allah. Oh suamiku, engkau sudah banting tulang mencari rezeki dari pagi sampai sore. Pasti engkau merasa letih sekali. Sini saya pijitin. Hilang rasa capeknya. Benar nggak Pak? Benar. Bapak mau minum apa? Kopi, teh, susu, misalnya. Bagaimana yang kita rasakan dari capek akan merasa hilang. Alhamdulillah saya memiliki istri yang solehah. Tapi kalau sebaliknya, ibu-ibu menyambut suaminya dengan forum, dengan muka yang masam, dengan pandangan mata yang melotot. Suaminya pulang capek-capek, banting tulang, mengangkat barang yang berat-berat, tiba-tiba boleh ambilin air, saya lagi repot, ambil sendiri. Bertambah capek kita, benar nggak Pak? Bahkan dalam hati, kalau tahu begini tadi saya pulang ke warung janda itu dia bilang. Jadi itu sebabnya istri itu menjadi penyejuk hati bagi suami. Jadi silakan, rumah tangga itu akan harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, tergantung ibu-ibu. Tergantung ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tetap baik, senyum yang manis kepada suami, maka insya Allah keluarga akan penuh dengan barokah. Akan penuh dengan barokah. Ya, kalau pulang silahkan dipijitin sekali waktu betisnya, badannya. Insya Allah tidak akan tergantikan. Ibu-ibu pernah memijit suaminya apa tidak? Hah? Sering, benar. Saya tanya bapak-bapaknya. Yang bapak-bapak sering dipijitin sama istrinya? Belum pernah. Belum pernah dia bilang. Belum pernah. Paling dipijitinnya dulu ketika pengantin baru, bener nggak? Kalau waktu pengantin baru, masya Allah, nggak bisa ditinggal, nggak bisa ditinggal. Memang kalau pengantin baru itu mau diseduhin kopi, sekalipun nggak ada gula, pasti terasa manis. Bener nggak Bu? Pak, bener nggak? Bagaimana kopinya Kak? Ketika pengantin baru nih, manis nggak? Kalau kamu yang bikin, pasti terasa pas manisnya. Gitu. Padahal ya garam dikasih. Itu kalau pengantin baru.
Masakannya gimana? Rasa garamnya masih kurang. Oh, kalau kamu yang buat deh, rasa pas. Semuanya jadi enak. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, jangan coba-coba bikin kopi pahit itu. Nanti dilempar sekalian dengan gelas-gelasnya. Itu karena kalau pengantin baru, istri kita itu namanya pandangan hidup. Bapak-bapak, istri kita menjadi pandangan hidup. Apa maksudnya pandangan hidup? Baru dipandang-pandang langsung hidup. Langsung hidup. Itu karena pengantin baru. Tapi kalau sudah bertahun-tahun bukan pandangan hidup lagi, sandaran hidup namanya. Apa maksudnya sandaran hidup? Harus bersandar-sandar dulu baru bisa hidup. Nah, kalau sudah terakhir udah 70 ke atas, itu udah pegangan hidup pun tidak ya. Kadang yang laki tidur menghadap utara, yang perempuan menghadap selatan. Ada di desa saya, di kampung saya, paman saya sendiri, yang laki tidur di kamar. Kemudian paman saya itu tidurnya di menunggu sapi ternaknya. Masa bapak tidur di sini? Iya. Terus ibu di dalam tidur sama siapa? Kita udah tua, dia bilang. Nah, jadi kalau udah tua itu pegangan hidup pun sudah nggak masuk dia, karena kelindennya sudah kendor kayaknya. Kita kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, para jemaah sekalian. Jadi yang pertama disebut oleh Allah menjadi penyejuk hati adalah istri yang solehah untuk suaminya, atau suami yang soleh untuk istrinya. Yang kedua, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, anak yang soleh. Nah, kita doakan nih anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ibu bapak mau anaknya menjadi anak yang soleh? Kalau saya tanya sekarang, nikmat yang ibu bapak sekalian terima yang paling besar setelah iman, setelah Islam, nikmat apa, Bu? Ibu, ada yang bisa jawab? Saya kasih minyak wangi dari Mekah. Bapak, ini yang bapak-bapaknya, yang wali santri, ada yang bisa jawab? Saya kasih minyak wangi dari Mekah. Yang di depan jangan jawab karena udah tahu dia. Oh, boleh juga, tapi nanti saya dicoletin aja gitu. Jadi nikmat yang paling besar setelah iman dan Islam adalah diberikan anak yang soleh. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi, kata ulama. Nikmat Allah yang kita terima itu sangat besar. Saking karena besarnya, kalau kita ingin menghitung, la tuhsuha, firman Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan pernah kita bisa menghitung. Apalagi kalau disuruh membayar nikmat Allah. Akan tetapi tahu nak ibu bapak sekalian, nikmat yang paling besar setelah itu adalah najabatul auladi. Kita diberikan anak-anak yang soleh. Makanya mudah-mudahan anak-anak santri Asmaul Husna menjadi anak yang soleh. Tapi kalau 100% diserahkan kepada Pak Kiai, susah juga, Bu. Susah juga, Pak. Jadi harus kerjasama antara beliau, antara para asatidz dan juga ibu bapak sekalian. Kewajiban ibu bapak sekalian yang harus dibayar, silahkan dibayarkan. Biasanya anak-anak yang nakal itu di pondok saya, tapi Pak Kiai ya, anak yang paling nakal itu setelah saya cek, ternyata tonggakan bulanannya itu sampai 10 bulan dia. Ternyata berpengaruh itu. Berpengaruh sekali. Saya cek lagi, ini nakal. Saya lihat 7 bulan belum bayar. Yo, kenapa ini? Saya panggil ibu bapaknya. Ternyata memang dia lalai. Jadi sebagai wali santri harus memperhatikan anak-anaknya. Jadi kewajibannya, pas dia pulang jangan terlalu dimanja. Begitu pulang kasih HP, nanti nggak mau balik lagi ke pondok. Makanya saya juga punya pondok, saya beri peraturan nggak boleh bawa HP. Kalau bawa HP ketahuan, saya suruh tebus HP-nya dengan semen 3 sak untuk pembangunan pondok pesantren, Pak Kiai. Apalagi seperti beliau bilang tadi,
baru eksisnya ini baru 4 tahun, tapi masya Allah sudah luar biasa. Jadi saya berharap ke depan santri-santri ini ada yang lanjut nanti ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, ke Yaman dan juga ke Mesir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk wali santri saya cerita sedikit. Di Damaskus ada salah seorang ulama yang bernama Hisham bin Sa'id Al-Khudari. Beliau bercerita. Dulu ini bukan cerita, ini cerita nyata. Cerita nyata. Beliau bercerita ada salah seorang hafar atau huffar. Huffar itu tukang gali kubur. Ada salah seorang nih mata pencaharian sehari-harinya hanya menggali kubur. Jadi kalau ada orang meninggal, dia yang gali kuburnya, kemudian dikasih upah. Makanya dia ini senang kalau ada orang yang meninggal. Kalau lama seminggu nggak ada yang meninggal, dia susah karena nggak ada untuk belanja. Jadi kerjaannya hanya menggali kubur sambil memelihara kubur. Pada suatu hari datang seorang perempuan, datang kepada ya Hufar, ihfar li hufratan, tolong gali untuk saya satu kuburan. Oh siap. Nah, karena senang kalau ada orang meninggal, dia kan dapat uang. Nah, dia pergi menggali kubur. Sore-sorenya datang dibawa jenazahnya. Yang datang bawa jenazahnya tidak banyak, sedikit yang melayat. Nah, tugasnya dia selain menggali kubur, dia juga menerima jenazah itu untuk diletakkan di liang lahat. Nah, begitu dia terima, dia letakkan jenazah tersebut. Pas mau dibuka ikatan di kepalanya, dia mau azankan, tiba-tiba dia pingsan. Sebelum dia pingsan, dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburan itu menjadi taman yang sangat luas, seluas pandangan mata, dengan taman yang sangat indah luar biasa. Tiba-tiba datang 2 penunggang kuda berpakai pakaian putih, kudanya juga berwarna putih. Datang mendekatinya. Kemudian 2 orang tersebut, 2 orang malaikat. Apa katanya kepada tukang gali kubur ini? Utruk hadzal mayyit. Tinggalkan mayit ini. Ini adalah urusanku. Langsung dibawa hilang, dibawa terbang. Dalam perasaannya, langsung dia pingsan. Dinaikkan ke atas kuburan. Setelah itu dilanjutkan ke kuburannya. Setelah didoain, setelah mau bubar baru dia sadar. Kenapa pingsan tadi dalam? Dia cerita pengalamannya tadi. Tapi orang-orang yang mendengarkan ceritanya, oh ini mungkin kecapean gali kubur ini. Nggak ada yang menghiraukan ceritanya. Akhirnya orang-orang itu bubar. Dia berpikir itu sudah berapa tahun saya menggali kubur, sudah berapa kali saya meletakkan jenazah di liang lahat. Baru kali ini saya mendapatkan pengalaman seperti ini. Dia termenung terus. Tidak lama kemudian setelah 1 bulan lewat, datang lagi wanita yang dulu memintanya balik menggali kuburan. Ya hafar ihfar li hufratan. Hai tukang gali kubur, tolong galikan lagi 1 kuburan di dekat kubur yang dulu saya minta. Senang dia. Oh siap. Dia langsung pergi menggali kubur. Sorenya dibawa lagi jenazah itu. Sama seperti yang pertama dulu, sedikit orang datang melayat. Begitu sampai dia turun di liang lahat, dia terima jenazahnya. Begitu mau diletakkan dan dia buka ikatannya, sama seperti jenazah yang pertama dulu. Tiba-tiba kelap pandangan matanya. Diperlihatkan kubur itu menjadi taman yang sangat indah dan sangat luas. Datang lagi 2 orang yang pakai kuda putih dan memakai pakaian putih yang dulu. Tiba-tiba mengatakan, tinggalkan jenazah ini. Ini adalah urusanku. Dia orang yang mulia. Karena pingsan diangkat lagi dia ke atas kuburan. Kemudian dilanjutkan ke kuburannya. Setelah selesai mau bubar baru dia sadar lagi. Setelah disadar dia ditanya kenapa pingsan. Dia cerita nggak ada yang hiraukan. Nah pas orang-orang ini bubar, yang paling belakang jalan, yang wanita yang memintanya untuk menggali kubur, dia kejar langsung, dia hadang. Bu, boleh saya minta penjelasannya? Siapa 2 orang yang
ibu suruh saya menggali kuburannya. Oh, kedua-duanya adalah anak. Yang pertama dia pergi mondok menuntut ilmu, tapi karena sakit dia akhirnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kakaknya, pekerjaannya sebagai tukang kayu. Dia mencari, dia berusaha. Nanti kalau ada uang, kalau dapat uang, dia yang membiayai adiknya untuk menuntut ilmu. Masya Allah, kata tukang gali kubur ini, mulai saat ini saya berhenti menjadi tukang gali kubur. Langsung dia buang alat-alat galiannya, langsung dia pergi ke salah satu masjid yang bernama Masjid Jami At-Taubah. Di sana ada salah seorang ulama yang bernama Muhammad Said Al-Hudari, kakek dari orang yang bercerita ini, kakeknya. Karena di masjid ini banyak ulama-ulama yang sudah mengaji. Kemudian setelah dia datangi, Assalamualaikum ya Syekh, uridu an ata'allama al-ilma fi hadzal masjid. Saya ingin menuntut ilmu di masjid ini. Dilihat oleh Syekh ini, umurmu berapa sudah? Yang ngaji anak-anak. Dia sudah menua. Dia sudah umuran. Umur saya sudah 50 lebih. Kemana aja dari kemarin, kok baru sekarang mau menuntut ilmu. Dia cerita pengalaman di kuburnya. Saya pekerjaan saya ini sebagai penggali kubur, tapi sudah 2 kali terakhir saya gali kubur, saya menemukan orang yang menuntut ilmu diberikan kemuliaan di dalam kuburnya. Maka saya berhenti dan saya ingin menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Kalau begitu silahkan pelajari matan jurumiyah dulu. Matan jurumiyah makanya harus dihafal matan jurumiyah. Di sini dipelajari matan jurumiyah Pak Kiai. Amsilati, amsilati boleh juga. Metode amsilati juga bagus. Tapi kalau di tempat saya sekalipun tetap harus menghafal Matnul Jurumiyah, karena itu adalah kitab yang sangat penuh barokah itu. Karena waliullah, karena ulama yang sangat mulia yang mengarangnya. Jadi disuruh menghafal Matnul Jurumiyah. Karena dia kan bahasanya sama, bahasa Arab, cepat dihafal. Kalau gitu ini lagi diaji beberapa ilmu, ternyata terkenal ulama tersebut menjadi Syekh Abdul Rahman Al-Huffaz. Syekh Abdul Rahman tukang gali kubur. Sampai sekarang terkenal, anak cucunya menjadi ulama. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini bukan bisa dicari di beberapa media juga ada. Ibu-ibu yang membiayai anak-anak kita yang sekolah ini akan diberikan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kedudukannya dengan mereka-mereka yang sedang menuntut ilmu. Mereka sholat duha, mereka sholat tahajud, ibu santai di rumah, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita bantu Pak Kiai untuk mensukseskan, untuk menjadikan anak kita yang soleh dan solehah. Jangan hanya menyerahkan 100%, nih saya serahkan, begitu pulang dikasih handphone, atau kalau dijenguk nanti selama di sini dikasih handphone, dia telepon kemana, mungkin juga dia punya pacar, jadi kan susah kita, jadi terganggu, hafalannya akan hilang, akan terganggu. Jadi mohon kerjasama kita semua, wali-wali santri, untuk mendidik anak-anak kita. Jadi di antara cara-cara kita mendidik anak santri, wabil khusus dengan perayaan Isra dan Mi'raj ini, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan Isra Mi'raj menerima sholat yang 5 waktu, yang dulunya 50 waktu. Ternyata itu adalah kunci ibadah kita semua. Yang paling utama dalam ibadah kita ini adalah sholat. Makanya Rasulullah menerima ibadah sholat itu lain dengan kewajiban-kewajiban seperti puasa, haji, dan zakat, maupun kewajiban yang lain. Allah memerintahkan malaikat Jibril, oh ini Al-Quran, bawa ke Nabi Muhammad supaya dia laksanakan bersama umatnya. Tapi khusus untuk ibadah sholat diprogramkan khusus. Oh begini caranya, panggil Nabi Muhammad SAW. Saya akan berikan dia kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Tapi sebelumnya ajak dia dulu keliling kemana-mana bertamasya.
Ajak dia refreshing kemana-mana, keliling ke Madinah, ke Baitullah, dia ajak. Jadi kita sebagai dalam bekerja di dunia ini, ibu-ibu harus juga diajak refreshing sama suami, karena bosan kalau memasak terus di rumah, nyapu terus di rumah, masak di rumah. Jadi harus sering diajak ke pantai gitu sekali waktu. Setuju nggak Bu? Kalau bisa silahkan, saya tunggu di Lombok. Nah di sana tempat wisatanya bagus di Lombok. Pak Kades, Pak Camat, silahkan. Pak Aziz, kita tunggu di Lombok. Kalau di sini tadi beliau menyebut akan sudah ditandatangani ada tempat khusus atau KIK, daerah ekonomi khusus. Nah, di Lombok sudah ada. Di Lombok sudah ada. Tapi ternyata itu yang menjadi cobaan untuk santri-santri kita. Jadi kita harus bekali dengan iman yang kuat. Kenapa? Karena kalau sudah ada daerah ekonomi khusus, itu berbagai tamu dari dunia datang. Dan mereka datangnya Masya Allah, pakai mau kita nggak di bandara, itu sebabnya hilang semua hafalan-hafalan kita. Dulu waktu masih di Mekah, saya sampai store 30 juz ini. Begitu sampai Jakarta hilang 5 juz. Sampai Lombok hilang 10 juz. Gimana tidak hilang? Di depan mata. Nggak pakai celana. Pakai celana tapi cuma sedikit dia pakai. Dia pakai sekwilda kata beliau. Sekitar wilayah dada aja yang ditutupi. Masya Allah. Apalagi kalau pakai mobil, itu yang paling bahaya. Di depan kita pakai celana pendek, pakai sepeda motor, kita pakai mobil. Kita nggak lihat, udah di depan. Kita mau merem, nanti nabrak. Susah akhirnya. Udah barang bagus lagi, kata Ustadz Dasat itu. Udah melek aja itu. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi dengan adanya tempat ekonomi khusus ini nanti, santri-santri harus kita bekali dengan ilmu pengetahuan yang kuat. Harus dibekali dengan iman yang kuat. Kalau tidak, susah nanti. Saya kalau diundang ke daerah ekonomi khusus yang ada di Kuta, silahkan ibu bapak mondokkan anaknya saya gini. Kalau tidak bahaya nanti. Bagaimana jadinya ke depan anak-anak kita? Dan alhamdulillah ternyata di Kuta sudah banyak orang-orang turis yang masuk Islam. Ada salah seorang yang sering datang ke rumah, itu dari Brazil. Nama awalnya Roberto. Saya diundang pertama kali ke KIK itu ke Kuta. Ini kok ada jamaah bule, ini apa bisa nanti bahasa, ngerti nggak apa yang kita sampaikan? Ternyata sudah bisa berbahasa Sasak dia. Makanya kurangnya tadi pidatonya Pak Kiai nggak ada bahasa Lomboknya Pak Kiai. Jadi saya berharap kalau ada kesempatan lagi nih nanti bukan hanya pidato 5 bahasa, 6 bahasa nanti. Jadi saya juga berharap nanti ada santri-santri warga Lombok kan banyak di sini. Ya, ada warga Lombok yang menyekolahkan, yang memondokkan anaknya di tempat ini sehingga ada pidato 6. Siap Pak Kiai ya. Kita juga mudah-mudahan beliau nanti sempat bersilaturahim ke Lombok. Nah para jemaah sekalian, jadi Rasulullah menerima sholat karena sholat itu merupakan tiang agama. Jadi sholat itu merupakan barometer dari semua ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Kalau rajin bersedekah, kalau rajin puasa, kalau rajin haji tiap tahun, umrah tiap bulan, tapi sholat tidak dikerjakan, yang lain tidak ada artinya. Karena inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamati sholatuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali ditanya nanti di akhirat adalah tentang sholat. Yang lain itu belakangan diurus. Nah itu sebabnya para ulama sumya sholatu sholatan liwasila baina abdihi wa rabbih. Kenapa sholat itu dinamakan sholat? Sholat itu sholat penyambung, kabel antara hamba dan Tuhannya. Kalau sholat tetap dikerjakan, kabel kita dengan Allah itu nyambung, maka iman kita itu akan tetap bersinar. Tapi kalau sholat ditinggalkan, putus kabelnya. Rumah
sekalipun lampunya dipasang berapa watt, kalau kabelnya nggak ada, apa bisa nyala? Tidak mungkin bisa nyala. Atau kadang-kadang sudah ada kabelnya, tapi spanning dia. Ada sinarnya, tapi kan agak redup. Kenapa? Oh, karena dia sedang bermasalah. Ada tempatnya korsleting. Apalagi tidak nyala sama sekali, tapi ada kabelnya. Begitu diperbaiki, terang lagi. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat tetap kita jaga, maka iman kita akan tetap bercahaya. Tapi kalau sholat sering kita tinggalkan, atau sholat 5 waktunya ada yang bolong, maka itu sedang korslet dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, para jemaah sekalian, kita doakan putra putri kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi penerus kita menyembah atau menjadi penerus kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya setelah kita meninggal dunia, anak-anak ini yang paling berharga. Doa anak cucu kita yang paling berharga sampai hari kiamat. Rasulullah itu yang bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu." Itu yang terus akan mengalir sampai hari kiamat. Jadi kita doakan sekali lagi putra dan putri kita di santri Asmaul Husna dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh dan solehah, hafiz hafizah, jadi anak yang berakhlak mulia, berbakti pada agama dan negara, menjadi pendakwah penyebar agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada beliau guru kita Kiai Haji Abdul Haris, mudah-mudahan juga untuk memimpin pondok pesantren ini beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.